Siti Muftiha 201.520.147 BKI 5D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Seperti biasa, di video kali ini saya akan membuat yang namanya learning journal. Nah, untuk materi learning journal kali ini kita akan membahas mengenai wawancara, studi pustaka, dan data visual dalam film dokumenter. Menurut Rabiger 2015, wawancara adalah ketika seseorang interviewer ingin menggambarkan sebuah cerita dari subjek dan biasanya subjek ingin menggambarkannya. Nah, wawancara merupakan salah satu elemen penting karena wawancara adalah inti dari sebuah film dokumenter. Ayawalia 2017 berpendapat dalam wawancara harus dibedakan antara melakukan wawancara dengan pengertian adegan wawancara. Melakukan wawancara bisa dibalik kamera untuk mengumpulkan informasi, sementara adegan wawancara bisa bermakna memerankan panggilan informasi. Namun, keduanya bisa berseiring atau semakna, yaitu menggali informasi secara langsung on the spot yang harus direkam kamera untuk dijadikan bagian dari visualisasi dokumenter. Menurut Reardon 2014, terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara hard news dan wawancara soft news. Nah, yang pertama itu hard news. Wawancara yang secara konfrontasi adalah wawancara berita. Biasanya dilakukan dengan duduk dengan sudut pandang yang kuat. Semua wawancara ini hampir semuanya direkam, jarang dilakukan siaran langsung. Yang kedua yaitu ada yang namanya soft news. Nah, wawancara ini menampilkan subjek yang berbeda dari subjek untuk wawancara hard news, seperti pemadam kebakaran yang telah menyelesaikan tugas yang heroik. Rosenthal 2002 mengatakan ada 3 hal penting yang harus diperhatikan oleh pembuat film pada saat melakukan wawancara, yaitu yang pertama, bicara yang terlalu cepat dan berlebihan. Yang kedua yaitu selalu menjaga pertanyaan tetap sederhana. Dan yang ketiga yaitu tetap membuat pertanyaan yang terbuka dibandingkan dengan pertanyaan yang akan menghasilkan suatu jawaban ke arah tertentu. Nah, yang keempat yaitu hindari menginterupsi jawaban subjek. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang studi pustaka dalam film dokumenter. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi, literatur, atau bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber wawancara yang berkaitan dengan pembuatan film dokumenter ini. Dalam tahap ini, materi yang dibutuhkan adalah tentang film dokumenter dan budaya konsumtif. Berikut merupakan hasil dari studi pustaka atau literatur. Yang pertama yaitu budaya konsumtif, yang kedua yaitu association picture. Nah, story film bentuk APS biasanya menggunakan gambar-gambar yang tidak memiliki hubungan ruang, waktu, ataupun peristiwa, namun memiliki tujuan yang sama untuk mengarah pada satu tema atau subtema penceritaannya. Dan materi yang terakhir yaitu data visual dalam film dokumenter. Visual atau gambar adalah media utama dalam menyampaikan informasi suatu karya. Dapat dibilang sebagai film jika dia menjadikan gambar atau visual sebagai hal utama dan paling depan untuk memberikan informasi dan pesan yang ingin disampaikan. Apabila suatu karya tersebut menjadikan visual sebagai sampingan, maka hal itu belum layak disebut sebagai film. Adapun jenis media audiovisual diantaranya yaitu yang pertama film dan audio. Film atau gambar hidup merupakan gambaran-gambaran dalam frame-frame yang diproyeksikan melalui lensa proyektor
sehingga terciptanya gambar yang bergerak dalam suatu film atau video. Nah, yang kedua yaitu film gerak bersuara. Media atau visual ini terbagi menjadi dua, diantaranya yang pertama dilengkapi dengan peralatan suara dan gambar dalam satu barang atau unit. Media ini bersifat audio yang murni seperti video televisi. Ciri-ciri utama dalam teknologi media audiovisual yaitu diantaranya yang pertama biasanya bersifat linear. Nah, yang kedua biasanya menyajikan visual dinamis. Yang ketiga yaitu teknologi audiovisual terpresentasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Nah, data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis menurut pengamatan kondisi serta momen. Apa yang dianalisis dari fakta dan data yang ada dikaji di dalam esensi dan urgensi. Kemudian dianalisa menjadi sebuah turunan produk audio visual pada momen atau kondisi yang tepat. Common sense. Untuk riset dalam film dokumenter ini, penulis melakukan penyusunan pada sumber data informasi. Data informasi yang termasuk dalam data visual ialah seperti foto, film, arsip dokumentasi, dan poster. Oke teman-teman, itulah beberapa materi dari Learning Journal kita kali ini. Saya pamit undur diri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.